di hari ini, Rabu 8 Januari, dan saya membuka situs resmi dari PSSI. Di pukul 3.30 sore tadi sudah resmi, Pak. Selamat datang, Patrick Kluivert. Sudah official ya, Pak? So why him, Pak? Kenapa Kluivert? Gini, kita kan melihat semua perjalanan sepak bola itu nggak boleh dilihat dari hanya satu sisi. Ya, kadang-kadang hari ini terjebak misalnya, seakan-akan PSSI membangun programnya itu berdasarkan tim senior saja. Tidak. Kita bisa lihat bagaimana sukses story daripada tim sepak bola wanita yang selama ini mati suri. Sekarang dipegang Coach Mochi, ya. Kita beri program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Akhirnya kan prestasi timnas putri juara AFF kemarin. Kita lihat juga Indra Safri. Kita beri kesempatan juara SEA Games. Coach Nova kemarin kita beri kesempatan, U17-nya lagi naik. Jadi konteksnya membangun sepak bola Indonesia itu tidak hanya tim senior, gitu kan? Disepakat dulu gitu. Nah, memang magnet tim senior ini yang paling utama, fair. Dan kebetulan kita ini semua lagi bermimpi. Kalau kita lihat konteksnya, presentasi kita ke FIFA setelah peristiwa Kanjuruhan waktu itu, ketika pemerintah, FIFA, stakeholder sepak bola akhirnya meminta saya, ya, di situ kan ada paparan jelas. Kapan kita mau ke World Cup? Itu 2030 berapa waktu itu? Cuman kadang-kadang hidup itu, ya, is about timing and moment. Nah, ketika generasi emas kita ada, seperti juga Belgia pernah, Argentina juga pernah, ya, Vietnam kemarin generasi emasnya juga bagus, Thailand. Nah, kebetulan ini ada nukleusnya. Makanya dengan ada Rido, Marcelino, kita dorong ke U23. Tetapi kurang, ya kita tambahin pemain. Gitu kan? Naik lagi kelasnya. Ya kita tambahin pemain lagi. Baik yang di dalam dan di luar negeri. Nah, ketika kelas ini naik, nah tentu ini ada dinamika. Nah, yang tersulit ketika ya tidak hanya program saja harus baik, pelatih harus baik, pemain harus baik, tentu ada yang bisa terjadi itu apa? Locker room. Locker room itu yang semua pelatih ya tentu pasti menghadapinya. Sama sebagai pemilik klub juga saya, ya. Beberapa kali saya tahu situasi locker room itu yang bisa menaikkan prestasi klub dan menurunkan klub. Dan itu tidak mudah gitu. Nah, prestasi Coach Sintayong bagus, kita nggak bilang nggak ada masalah. Nah, tetapi tentu kembali karena mimpi kita yang kecepatan mungkin, yang sekarang semua udah, ini berita sepak bola viral udah berapa hari saya nggak tahu ya. Ini memang udah terlalu lama sepak bola kita. Nah, mimpi ini ya kadang-kadang bisa membuat sebuah injakan yang mungkin kadang-kadang tidak normal. Nah, ya mau tidak mau ya memang resiko apapun kita harus ambil pada saat ini. Oke. Menarik untuk membicarakan lebih jauh soal apa yang sebetulnya terjadi di locker room ya Pak. Karena itu yang menjadi katanya alasan utama kenapa akhirnya itu menjadi momentum kenapa akhirnya STY diganti. Tapi dengan momentum hari ini PSSI secara resmi mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pengganti dari STY. Pertanyaannya kenapa Patrick Kluivert Pak? Kenapa harus dia? Pilihannya banyak. Kita waktu itu sortir mungkin ada 15 nama. Ya kembali kan gini. Kita itu kan memilih pelatih bukan karena feeling atau perasaan. Semua decision making ini kan harus kita lihat tadi. Program yang baik, pelatih yang baik, pemain yang baik. Ini harus menjadi satu kesatuan. Dengan konteks itu, makanya kita coba lihat profiling. Nah, dari 15, akhirnya sering 5. Dari 5, 3. Ya, tapi kan mesti interview, mesti ada chemistry. Dan kita mesti ngerti filosofinya. Nah, disitulah kenapa akhirnya kita lihat, dari beberapa figur dan availability, ini penting availability. Kalau nggak available, ngapain kita interview? Nah, kemauan, keseriusan dia ada. Dan dia, saya lihat,
ya. Dia asisten pelatih tim nasional Belanda. Dia juga ya udahlah legenda di tim nasional Belanda. Nah, dan dia terbuka bahwa waktu kita hiring ini as a team, not as an individual. Bahkan asisten-asisten pelatih yang saya interview itu bukan dia yang interview. Saya bilang, setelah saya bilang ini ada 3 asisten pilihan, Anda cocok atau tidak. Jadi di situ ada chemistry lain. Jadi ini memang sesuatu yang istilahnya kompleks, tapi ya dengan tujuan yang sama, ingin kita berhasil. Nah, di segala dinamika ini ya kita lihat ya ini availability, saya rasa leadership-nya ada, ya track record-nya ada. Nah, ini kita coba gitu. Tapi spek utama yang Pak Erik cari dari pelatih pengganti ST ini apa sih, Pak? Ya bisa memanage locker room. Memanage locker room. Dalam sepertinya makna dari itu, Pak. Ya karena memang mayoritas pemain kita juga diaspora dari Belanda sekarang. Saya ada pilihan mau ngambil dari Italia. Mungkin karena beritanya kemarin di Tutto Sport ini mungkin karena hampir 3 bulan yang lalu saya pernah bicara dengan beberapa teman saya di Italia. Pernah juga nawarin pelatih Italia. Gitu. Cuman saya pikir-pikir, waduh, ini Italia, ini Belanda di Indonesia nyambung lagi nggak nih? Karena kan kultur Italia sama kultur Belanda beda ya. Sama-sama Eropa loh. Ya, saya juga pernah bicara dengan pelatih Inggris. Saya bilang, waduh, ini cocok lagi nggak ya? Jadi ya memang kembali yang saya bilang, proses ini bukan proses baru sebenarnya. Udah proses 3 bulan. Tetapi kan kembali momennya harus pas, timingnya harus pas, ya, hitungannya harus pas. Karena kan tim nasional ini bukan milik saya. Ini kan milik bangsa kita. Bukan milik individu. Tidak ada kultuisme yang kita ingin bangun buat tim nasional ini. Berarti Pak Erik sudah yakin betul bahwa pelatih ini, Patrick Kluivert ini, dengan tim. Dan tim Ya. bisa meningkatkan peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, Pak? Kita harus coba semaksimal apapun. Karena persiapan 4 game terakhir, ya kita lihat China ya memberhentikan liganya. Naturalisasi 3 pemain Brazil. Ya China juga nggak mau kalah. Karena ini pride of the nation gitu loh. Bahrain ya, itu kemarin di Arab Cup dia menang sama Saudi. Dia menang ini. Artinya mereka juga siap-siap. Padahal kita berharap, kan berharap semua nih, main di kandang kita dapat 6 poin. Ya. Nah, kita juga ada away sama Australia, kita ada away sama Jepang. Jepang berat lah. Gitu. Tapi ya kita harus coba, masa terus away ya udah. Kan kita harus dapat poin. Oke.